dengan campur tangan imperialisme, akhirnya kerajaan Arakan ini dimasukkan ke dalam Burma, menjadi salah satu provinsi yang sekarang Burma dikenal dengan nama Myanmar, yang akhirnya sekarang Myanmar mengaku bahwa Arakan itu milik mereka. Mereka mengatakan bahwa suku bangsa Rohingya ini cuma pendatang, padahal suku bangsa Rohingya asli penduduk Arka. Jadi dengan berbagai macam dalih mereka melakukan pengusiran. Dan dalam salah satu rekaman yang bisa kita dapatkan di internet, bagaimana pidato seorang biksu pemuka agama Buddha di Myanmar memfitnah. Jadi mereka mengatakan, kenapa orang-orang Buddha di Myanmar ingin mengusir umat Islam? Karena umat Islam mau berontak, karena umat Islam jadi teroris, karena umat Islam sudah memiliki senjata. Ini semua fitnah. Andai kata umat Islam berontak, ada mujahidin, andai kata umat Islam sudah memiliki senjata, enggak nantinya mereka jadi korban pembantaian. Justru sampai hari ini Myanmar, warga Muslim Rohingya belum melakukan perlawanan. Nah, tapi insya Allah ke depan akan ada perlawanan, karena mereka sudah dibantai sedemikian rupa, tidak ada jalan lagi kecuali jihad. Untuk itu saya persilakan semua untuk melihat ke layar. Saya akan tayangkan di sini sambil kita menunggu, yaitu Dr. Yunus. Saya akan tunjukkan di layar ini sebagai bahan kajian kita untuk hari ini. Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 72. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa in istansurukum fid din fa 'alaikumun nasru. Jadi Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, jika mereka meminta pertolonganmu dalam urusan agama, ada saudara-saudara muslimmu yang dibantai, dibunuh, dizalimi, terancam agamanya, akidahnya, jiwanya, dimanapun mereka berada, kemudian mereka meminta pertolongan kepada kamu sekalian, hai orang yang beriman, fa'alaikumun nasr, wajib atas kamu sekalian untuk memberikan pertolongan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menolong, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membantu, tidak ada alasan bagi kita untuk lari dari kewajiban memberikan pertolongan kepada umat Islam dimanapun mereka berada, yang terancam akidahnya, agamanya, jiwanya, raganya, harta dan bendanya. Nah, karena itu mari sama kita lihat apa yang terjadi terhadap suku bangsa Rohingya yang beragama Islam yang hidup di Myanmar, yang hidup di Burma. Burma dan Myanmar sama, dulu namanya Burma, sekarang namanya Myanmar. Nah, pertama saya ingin tunjukkan dulu, ini adalah bendera Myanmar. Dan ini adalah foto presidennya. Saya tampilkan bukan supaya Anda menghormatinya, supaya Anda mengenali ini orangnya. Artinya siapa saja dari kaum muslimin yang mendapatkan kesempatan untuk membunuhnya, bunuh. Dikenali ini benderanya, ini orangnya. Ini yang sudah menghalalkan daripada pertumpahan darah kaum muslimin, pembunuhan terhadap umat Islam. Jadi siapapun umat Islam di seluruh dunia yang punya kesempatan untuk menghabisi Presiden Myanmar, maka itu merupakan salah satu jalan untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana kita tidak akan pernah diam terhadap segala bentuk kezaliman terhadap saudara muslim kita. Nah, berikutnya mari kita lihat bukti-bukti kebiadaban yang mereka lakukan. Ini bukti gambar bagaimana biksu-biksu, agamawan-agamawan daripada Myanmar, orang-orang Buddha Myanmar, itu dipimpin langsung oleh para biksunya, para pendetanya, para rahibnya, untuk melakukan penyerbuan ke perkampungan-perkampungan muslim. Jadi kalau para biksu Buddha yang ada di Indonesia selalu teriak kasih sayang, kesejukan, kedamaian,
Sekarang mereka harus tunjukkan, dan mereka harus ikut bersuara. Mereka harus melakukan pertemuan buka sedunia. Ada apa ini pendeta-pendeta melakukan hal seperti ini? Kita umat Islam, kalaupun sedang berperang dengan orang kafir, itu dilarang untuk membunuh pendeta mereka. Nggak boleh membunuh agamawan mereka. Kalau mereka hanya mutlak sebagai agamawan, sebagai pendeta, duduk di rumah ibadah mereka, tidak boleh kita ganggu. Pendetanya tidak boleh kita bunuh. Kemudian tempat ibadahnya tidak boleh kita musnahkan. Tapi kalau para biksu, para pendeta ini sudah angkat senjata, kalau para biksu, para pendeta ini sudah melakukan pembunuhan terhadap umat Islam, maka darah mereka halal untuk ditumpahkan. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kita ucapkan kepada Dr. Yunus. Welcome. Jazakumullahu khairal jasa atas kunjungannya. Mudah-mudahan nanti beliau akan menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada kita semua. Kita lanjutkan. Ini bukti-bukti di layar bagaimana biksu-biksu itu ikut memimpin penyerangan terhadap umat Islam. Begitu juga foto ketiga. Jadi mereka menghindar mengatakan biksu tidak terlibat, bohong. Kita punya data-data, bahkan kita punya filmnya. Bagaimana pimpinan biksunya bicara, mengaku kalau dia menyerang umat Islam, tapi dengan alasan itu tadi. Dia bilang umat Islam mau jihad, umat Islam punya senjata, umat Islam ingin melakukan pembantaian. Semua bohong, fitnah, tidak pernah terbukti. Kemudian kita lihat lagi apa yang dilakukan biksu-biksu ini. Mereka menyerang masjid. Jadi bagaimana masjid diarahkan mereka, itu semua yang nyerbu biksu itu sampai ke atas. Nah, jadi ini mereka tidak bisa menghindar kalau biksu-biksu itu mengibat, yaitu di dalam serangan terhadap rumah ibadah umat Islam dan terhadap perkampungan-perkampungan Muslim. Nah, kemudian selanjutnya tidak sampai di situ, bukan hanya sekedar pengepungan. Mereka mulai membakari perkampungan-perkampungan Muslim bersama orang-orang Buddha ekstrem dari suku Rakhine yang ada di Myanmar. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pembakaran-pembakaran yang mereka lakukan di perkampungan-perkampungan. Dari rumah-rumah masyarakat, pertokoan, pasar, gedung-gedung, semua mereka bakar. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana kekejian dan kebiadaban yang mereka lakukan. Dan ini foto-foto setelah pembakaran. Itu bagaimana semua porak-poranda dan musnah perkampungan umat Islam. Nah, ada yang menarik. Setelah perkampungan-perkampungan umat Islam dimusnahkan di berbagai kota di Provinsi Arakan, kemudian kita tahu bagaimana akhirnya penduduk rame-rame mengungsi. Yang anak-anak, yang perempuan. Karena mereka tidak aman lagi tinggal di kampung-kampung mereka. Jadi terpaksa mereka harus meninggalkan perkampungan-perkampungan mereka yang diserang oleh orang-orang Buddha yang dipimpin oleh para rahib dan para pendetanya. Nah, kemudian kita lihat yang tidak kalah menarik. Ini kampung sedang terbakar. Aparat ada di mana? Tentara dan polisinya. Ternyata mereka tidak jauh. Mereka hanya nonton di luar perkampungan. Jadi kita punya fotonya di sini. Mereka menonton dari luar perkampungan bagaimana perkampungan itu dibakar. Jadi bukan saat dibakar mereka masuk untuk menenangkan. Karena selama ini tentara mengatakan, ya, kami datang untuk menenangkan, untuk melerai. Ini hanya konflik horizontal. Tidak. Mereka tunggu perkampungan hangus dulu. Kalau sudah hangus, habis, baru mereka masuk ke sana. Nah, di sini pertama mereka ada di luar, nggak sampai di situ. Bahkan posisi mereka lihat,
Jadi kampung yang dibakar, posisi mereka siap menembak siapapun yang keluar dari kampung. Jadi orang-orang dibakar itu perkampungannya nggak berani lari. Dia keluar bisa disambut oleh peluru. Jadi ini posisi-posisi kita lihat. Jadi mereka semua mengepung perkampungan yang terbakar. Ini posisi tentara dan polisi daripada Myanmar. Nah kemudian mari kita lihat. Setelah hangus, baru mereka masuk ke perkampungan. Nah mereka masuk, para tentara dengan berbagai macam senjata, polisi juga masuk ke dalam perkampungan. Nah baru mereka lihat di sana apa yang terjadi. Nah di sini kita lihat ini perkampungan yang sudah rusak. Tapi ada yang menarik. Di sini di bagian mereka sedang menonton. Itu yang di depan itu orang-orang daripada Buddha yang terus ingin membakar gedung-gedung yang masih tersisa. Tidak ada yang mereka tangkap, tidak ada yang mereka tembak. Jadi mereka biarkan itu masyarakat Buddha untuk membakar perkampungan-perkampungan Muslim. Nah kemudian kita lihat, ini celana-celana pendek warna-warni, ini orang-orang Buddha semua. Ini mereka sedang melakukan pembakaran, dibiarkan, mereka nggak ditangkap, nggak diborgol, nggak digiring oleh tentara dan polisi, dibiarkan. Nah, bahkan nggak sampai di situ. Kemudian mereka ini dibiarkan berkumpul di depan perkampungan. Ini para penyerang. Mereka membawa berbagai macam senjata. Mereka dibiarkan di luar. Untuk apa? Kalau ada warga kampung yang keluar, mereka bantai. Ini buktinya sekelompok yang mau keluar, mereka bantai. Jadi keluar dari perkampungan, mereka bantai, mereka habisi. Nah, jadi artinya bohong kalau militer tidak terlibat. Bohong kalau polisi tidak terlibat. Nah, jadi bukti-bukti ini bicara, bukti-bukti ini menjadi fakta. Apa yang mereka lakukan di sana? Mau anak kecil, perempuan, laki-laki, semua mereka bunuh. Ini dalam foto ini ada anak kecilnya, ada perempuannya, ada lakinya. Semua mereka bunuh. Jadi kampung dibakar, seperti ingin mengeluarkan tikus dari sarangnya. Begitu tikusnya keluar, ditembaki. Jadi kampung dibakar supaya umat Islamnya keluar. Begitu keluar ke persawahan, mereka bunuh. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bagaimana foto-foto ini berbicara kepada kita. Nah, kemudian kita lihat, ini tentara-tentara yang masuk perkampungan posisinya seperti nyari teroris. Padahal yang ngebakarnya tadi mereka sendiri yang biarkan, mereka tidak tangkap. Mereka nyari siapa? Mereka ngepung siapa? Ke umat Islam yang dibakar kampungnya, umat Islam yang dikepung, umat Islam yang dicari oleh tentara-tentara ini. Polisi juga ikut menyerbu masuk dari semua gang-gang yang ada. Dan ini salah satu masjid yang dikepung oleh mereka. Satu masjid yang dikepung oleh mereka. Jadi mereka bilang alasan ini masjid markas teroris, ini perkampungan markas teroris. Padahal mereka tidak menemukan satu senjata api pun di sana. Karena memang tidak ada mujahidin. Semua itu fitnah. Nah kemudian kita lihat mereka kepung rumah-rumah orang Islam. Nah, mereka kepung rumah-rumah para tokohnya. Akhirnya mereka mulai mengumpulkan untuk menangkapi orang-orang Rohingya. Jadi orang Rohingya yang dibakar kampungnya, orang Rohingya juga yang ditangkapi oleh polisi mereka. Nah, dengan berbagai macam tuduhan. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, masyarakat yang selamat mereka kumpulkan semua. Mereka kumpulkan, mereka suruh duduk, yang tua, yang muda, itu di dalam perkampungan, seolah-olah polisi ini menjadi penyelamat mereka. Padahal mereka yang berhasil keluar dari perkampungan dibunuh. Ini yang akhirnya mereka jadikan pengungsi semuanya. Nah kemudian kita lihat ini semua akhirnya mereka kumpulkan untuk dijadikan pengungsi. Nah kemudian kita lihat di sini mereka mulai membuat yaitu blokade dalam rangka untuk menangkapi umat Islam yang ingin ditangkapi. Ini salah satu contoh. Bagaimana seseorang dipukuli di tengah jalan, kemudian bagaimana seorang tokohnya dipukuli oleh polisi. Ini terjadi di perkampungan-perkampungan Islam. Nah kemudian sekarang kita lihat lagi mereka mulai menangkapi satu persatu anak-anak muda kita. Nah, jadi yang ditangkap bukan yang ngebakar, yang ditangkap bukan yang nyerang, yang ditangkap bukan yang ngebunuh, yang ditangkap itu justru yang menjadi korban. Kemudian kita lihat lagi bagaimana mereka mulai menangkapi, satu persatu ditangkapi. Bahkan ada anak-anak kita lihat. Ini anak-anak yang mereka pegang itu lehernya, yang mereka naikkan, yang mereka ada di bawah, mereka pegang lehernya. Ini semua anak-anak kecil. Apa dosa mereka? Mereka tidak punya kesalahan apapun. Nah sekarang kita lihat bagaimana tentara yang sebelah kanan sekali itu menodongkan senjata. Padahal yang mereka lagi angkut ini anak-anak, mereka tangkapi satu persatu. Nah, jadi kita lihat bagaimana sebetulnya sikap rezim militer yang ada di Myanmar.
Kemudian kita lihat lagi, ini yang mereka tunjukkan kepada dunia. Mereka bilang, kenapa kami tangkap? Mereka dudukkan itu orang-orang Rohingya, mereka taruh botol, mereka taruh itu pedang, dia bilang, ini mujahidin yang mau berontak. Ini dia senjatanya. Jadi mereka ingin memutarbalikan fakta. Ini mereka kirim seolah-olah mereka tidak bersalah. Nah, kalau mereka kirim ini, lalu bagaimana jawaban mereka, anak-anak kita yang mati seperti ini, yang disembelih di tengah jalan? Apakah ada orang-orang yang menyerangnya mereka tangkap? Tidak ada. Orang-orang yang menyerangnya masih ada di sini. Tidak satupun mereka tangkap. Nah, lalu kita lihat sekarang, itu para penyerang yang dekat mobil sedang menaikkan mayat yang mereka bunuh. Polisi, tentara yang jaga. Polisi nggak tangkap mereka. Malah mereka dibantu untuk membersihkan itu mayat-mayat, diangkut aja ke mobil, dikeluarkan dari ingin menghilangkan bukti. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Tapi ternyata foto-foto ini akhirnya tersebar. Ada orang orang yang berhasil memoto, ada orang yang akhirnya membocorkan ini seluruh. Nah, kemudian kita lihat lagi, bagaimana ini orang-orang Islam yang dibunuh. Ini bukti-bukti pembunuhan. Kemudian bagaimana kita lihat di tengah jalan, perempuan dan laki-laki. Nah, mereka ini dihantam oleh ekstremis-ekstremis Buddha. Nah, kemudian mari kita lihat lagi bagaimana saudara kita yang dibunuh ini. Lalu bagaimana ini saudara-saudara kita yang dibenamkan di dalam lumpur. Lalu bagaimana orang-orang tua kita ini yang sudah tidak berdaya dibunuh sedemikian rupa. Kemudian bagaimana ini perlakuan daripada ekstremis Buddhis. Diikat di bambu, dibenamkan di lumpur, dianiaya, dibunuh, dizolimi sedemikian rupa. Nah, ini kekejaman mereka. Kemudian kita lihat, ini wajah begini hancur, apa ini? Apa ini bukan kezoliman? Kan sekedar, ini bukan ditembak ini, dihancurkan. Itu kepala dihancurkan. Jadi ini kebiadaban yang luar biasa. Kemudian kita lihat ini korban-korban. Kalau mereka mengatakan, oh korbannya cuma 7 orang, cuma 5 orang, ini cuma konflik horizontal. Ini korban sedemikian banyak, bukan 5, 6, 7 orang. Dan ini terjadi di berbagai kota. Kemudian kita lihat ini korban-korban lainnya. Satu persatu kita perhatikan. Ini yang dibulati, ini tembak. Jadi artinya ada bukti, bukan hanya mereka ditebas pedang, bukan hanya mereka dipotong, disembelih oleh pisau, tapi juga banyak yang dibunuh dengan peluru. Berarti di sana ada senjata api yang digunakan entah oleh militer atau juga ekstremis Buddha untuk membantai umat Islam. Kemudian mari kita lihat foto yang ke-60. Ini mayat-mayat yang dikumpulkan di mobil bak. Nah, untuk dibawa. Nah, jadi ini mayatnya bukan 1, 2. Kita lihat foto ke-61. Bagaimana orang-orang yang diperlakukan sedemikian rupa. Yang tangannya putus, yang kepalanya pecah, hancur, terbelah. Kemudian mari kita lihat, ini lagi mayat-mayat lain yang dimasukkan ke dalam mobil bak. Ini bukan 5, 6, 7 mayat. Ini terjadi di berbagai wilayah. Ribuan Muslim Rohingya menjadi korban. Kemudian mari kita lihat lagi foto yang ke-63. Jadi yang di jalan, di selokan, di mana-mana, itu berserakan mayat-mayat orang Islam yang dibantai, yaitu oleh orang-orang ekstremis Buddha yang ada di Myanmar. Nah, kita lihat foto ke-64. Jadi ini korban-korban begitu banyak, bukan sedikit. Belum lagi ini yang dikumpulkan di lapangan. Bagaimana orang-orang saudara-saudara kita dibunuhi, dibantai oleh mereka. Kemudian kita lihat lagi foto 66, anak kecil di bawah umur belum sampai 5 tahun. Ini bukti, lehernya disembelih. Apa dosa anak kecil? Apa kesalahan mereka? Apa dosa mereka? Ini pelanggaran HAM luar biasa. Agama manapun tidak membenarkan membunuh anak-anak, apalagi agama Islam, saudara. Sekarang fakta, bagaimana anak kecil ini yang umurnya belum 5 tahun disembelih. Ini fotonya. Kemudian lihat lagi anak ini, apa dosanya? Ini juga anak kecil, umur belum sampai 4 tahun mereka bunuh. Ini sederetan anak kecil semua, ini satu foto, saudara. Nah, kemudian lihat anak-anak ini, apa dosa mereka? Ini bayi, punggung mereka dihantam dengan senjata tajam sedemikian rupa. Apa salah mereka? Nah, jadi ini kebiadaban yang terjadi di Myanmar. Kemudian kita lihat foto 69, anak ini dibakar.
Kita lihat ini bagian atasnya, ini bagian bawahnya dibakar. Nah kemudian kita lihat lagi sekumpulan anak-anak lain yang dibakar dan dimasukkan kayu dari duburnya. Ini kebiadaban luar biasa ini, kebiadaban orang-orang ekstremis Buddha yang ada di Myanmar. Nah kemudian di sini kita lihat lagi, ini anak-anak kecil rame-rame dibakar. Kita bisa lihat ada berapa mayat itu, di sini aja kelihatan ada 4 kepala. Jadi ini kebiadaban yang mereka lakukan. Mereka bakar kampung kita, bakar masjid kita, bakar rumah-rumah kita, bakar anak-anak kita. Jadi sampai kapan ini mesti kita biarkan? Kemudian mari kita lihat, akhirnya karena di sana mereka tidak mampu melakukan perlawanan, senjata tidak punya, tidak ada jalan lain. Sementara ini, akhirnya umat Islam Rohingya rame-rame mereka meninggalkan Arakan. Mereka mengungsi lewat darat, lewat laut. Nah ini yang mereka lakukan. Akhirnya mereka mengungsi lewat laut. Yang tua, yang muda, yang anak-anak, yang perempuan, yang laki, mereka terombang-ambing di laut. Entah tujuan kemana mereka tidak paham. Nanti di tengah laut ketemu tentara dari negeri lain, ditodongkan senjata, diperiksa mereka siapa, mau kemana. Ada yang diperlakukan dengan baik, ada yang diperlakukan dengan tidak baik, bahkan ada yang dibunuh di tengah laut. Nah kemudian kita lihat lagi, nanti kalau mereka diperlakukan dengan baik, mereka dikawal. Nah, kemudian mereka dikawal, mereka dibawa ke darat. Ini semua pengungsi-pengungsi yang ada. Kita bisa lihat bagaimana air mata mereka, anak-anak mereka, kesedihan mereka. Dan setelah itu kita lihat orang-orang tua yang ada ini semua mereka ingin menyelamatkan agama mereka, akidah mereka, harta benda mereka, jiwa raga mereka. Jadi tidak ada jalan lain sementara ini karena mereka nggak mampu melakukan perlawanan. Mereka tidak punya senjata. Sementara musuh datang militer dengan basoka, dengan senapan otomatis, dengan AK-47, dengan berbagai macam senjata api. Nah mereka tidak punya senjata, nggak mungkin itu dilawan dengan pisau, hanya dengan golok. Nah kemudian kita lihat bagaimana nasib mereka terombang-ambing di laut. Yang akhirnya begitu mereka sampai di darat, mereka dikumpulkan, yaitu oleh aparat-aparat negeri di mana mereka itu sampai. Ada yang sampai ke Bangladesh, ada yang sampai ke Thailand, ada yang sampai ke Sri Lanka, ada yang sampai ke Indonesia, ada yang sampai ke berbagai negeri. Nah kemudian bagaimana kehidupan mereka di tempat pengungsian. Ini gambar tempat pengungsian. Makan mereka tidak mudah, hanya ada air mata setiap hari. Mereka kumpul, mereka tidak tahu kapan mereka harus kembali ke negeri mereka. Ini kehidupan mereka di tempat pengungsian. Jadi mereka kekurangan makan, mereka kekurangan minum, mereka hampir tidak ada yang memperhatikan. Dan akhirnya mereka juga kalau ada tamu-tamu berkunjung ke tempat-tempat pengungsian, mereka rame-rame mengemis, yang besar, yang kecil, untuk meminta bantuan daripada semua pihak. Nah kemudian kalau mereka sudah sampai ke satu negeri, ya beginilah mereka diperlakukan. Mereka seperti orang-orang penjara, mereka didudukkan, buka baju semua, diberikan makan, dijaga, karena dianggap imigran gelap. Nah, maka itu kita sudah minta kepada pemerintah Indonesia untuk memperlakukan pengungsi Rohingya tidak seperti ini. Tapi perlakukan mereka yang baik, perlakukan mereka secara manusiawi. Tapi di beberapa negeri seperti ini, di Thailand, di Sri Lanka, mereka dianggap sebagai pendatang-pendatang ilegal. Jadi sudah terusir dari negerinya, sampai ke Thailand, datangnya ke negeri Buddha lagi. Akhirnya mereka dianiaya lagi, dizalimi lagi. Sampai hari ini mereka tidak tahu kapan mereka bisa kembali ke negeri mereka. Nah, kemudian kita lihat, seperti ini, mereka kalau sudah tertangkap, mereka didudukkan, mereka dijemur, tidak sedikit yang dicambuk, yang dipukuli oleh rotan, badan-badan mereka, karena mereka pengungsi yang sedang ingin menyelamatkan jiwa raga mereka. Nah, dari sini muncul pertanyaan, apa yang harus kita perbuat? Ini pertanyaan untuk kita semua. Apa yang harus kita perbuat? Fakta sudah ada. Saudara kita dizalimi, saudara kita diperkosa, masjid kita dibakar, perkampungan saudara kita di bumi hanguskan, mereka diusir. Lalu kalau pemerintah Myanmar mengatakan, ini konflik horizontal, kami tidak terlibat, bohong. Buktinya bukan hanya foto-foto yang kita tayangkan. Pemerintah Myanmar bersama parlemen secara resmi membuat undang-undang yang mencabut kewarganegaraan Muslim Rohingya. Jadi Muslim Rohingya mereka bilang ini bukan warga negara kami.
bukan bangsa kami. Kalau warga negara dicabut, berarti mereka mesti keluar dari Myanmar. Padahal Myanmar negeri mereka. Padahal mereka asli dari Arka. Ini kezaliman, kebiadaban. Dan ini jadi persoalan serius. Orang kalau keluarga negaraan dicabut, berarti nggak boleh bikin KTP. KTP nggak ada, nggak boleh beli rumah, nggak boleh beli toko, nggak boleh sewa rumah, nggak boleh melapor ke polisi kalau mereka dizalimi oleh seseorang. Nggak bisa menggarap sawah, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, nggak bisa ke rumah sakit kalau mereka sakit. Ini kezaliman luar biasa. Jadi artinya kalau pemerintah Myanmar bilang tidak terlibat, bohong. Justru setelah mereka bikin undang-undang, itu menjadi pemicu, menjadi pintu, menjadi celah ekstremis-ekstremis Buddha bersama pendeta-pendeta Buddha melakukan yaitu genocide, melakukan pembantaian, melakukan pembersihan etnis. Jadi pemerintah Myanmar terlibat. Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menekan pemerintah Myanmar untuk mencabut undang-undang tersebut. Sampai hari ini tidak dicabut. Dan sampai hari ini PBB tidak memberikan sanksi. Coba kalau negara Islam diberikan satu peringatan oleh PBB tidak dilaksanakan, langsung ada sanksi, saudara. Tapi Myanmar tidak diberikan sanksi sampai saat ini. Padahal terjadi pelanggaran HAM di sana. Dan mana itu pendekar-pendekar, pejuang-pejuang HAM yang di Indonesia suka teriak-teriak membela hak asasi, membela hak asasi. Kalau ada Kristen mati satu di Indonesia, itu pejuang HAM teriak seluruh dunia. Kalau ada Buddha, Hindu mati satu di Indonesia, itu pejuang-pejuang HAM di Indonesia teriak sekeliling dunia, termasuk Komnas HAM-nya. Tapi kalau sudah Muslim yang jadi korban, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Komnas HAM bungkam. Pejuang HAM tidak ada suara. Apa HAM itu hanya milik orang kafir? Apa orang Islam itu tidak punya HAM? Nah, ini yang perlu kita ingatkan, saudara. Ini pejuang-pejuang HAM di Indonesia, ini banyak omong kosong. Mereka bukan berjuang untuk HAM. Mereka berjuang untuk kepentingan mereka. Mereka berjuang untuk siapa yang bayar mereka. Jangan sampai kita ditipu oleh pejuang-pejuang HAM palsu yang berpaham liberal, yang berpaham sekuler, yang berpaham pluralisme. Mereka semua penipu. Dulu pada saat terjadi pembantaian umat Islam di Ambon, nggak ada suara mereka. Pembantaian umat Islam di Poso, tidak ada suara mereka. Kecuali setelah umat Islam demo, kepung Komnas HAM, baru mereka bicara. Bahkan pada saat Komnas HAM membentuk tim pencari fakta peristiwa Tanjung Priok, hasil yang dikeluarkan menyalahkan masyarakat, bukan menyalahkan LB Murdani. Setelah kita kepung lagi, baru dilakukan evaluasi, baru dinyatakan LB Murdani bersalah. Itu pun Murdani tidak pernah ditarik ke pengadilan, ya. Nah, jadi ini semua ini pejuang-pejuang HAM ini, saudara, dia membodohi umat Islam. Nah, maka itu kita bangga umat Islam sekarang sudah punya PUSHAMI, Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia. Harus kita punya Komnas HAM sendiri, saudara. Nah, kemudian mari kita lihat apa yang harus kita perbuat di berbagai negeri, khususnya di Bangladesh. Umat Islam ribuan sudah turun ke jalan menuntut penghentian daripada genosida, dan mereka juga mengumpulkan, menggalang dana. Bahkan saat ini ratusan ribu masyarakat Muslim Rohingya ditampung di Bangladesh, di perbatasan sebagai pengungsi. Bangladesh sudah mengerjakan apa yang mestinya dikerjakan. Dan ini berita gembira buat kita. Kalau Muslim di Bangladesh sudah mendukung perjuangan Arakan, berarti kita punya pintu gerbang untuk jihad masuk ke Arakan, ya kawan. Karena Bangladesh adalah perbatasan langsung, yaitu dengan Myanmar. Kita masuk ke Myanmar lewat Thailand nggak mungkin. Thailand negara kafir, sama negara Buddha. Kita masuk lewat Vietnam nggak mungkin. Kita masuk lewat Kamboja nggak mungkin. Dan saya ingin ingatkan umat Islam, dulu Muslim di Kamboja banyak, dulu Muslim di Vietnam banyak, tapi mereka juga dibantai. Sekarang ini sulit mencari Muslim di Vietnam dan Kamboja, saudara. Jadi karena mereka berhasil membantai umat Islam di Vietnam, berhasil membantai umat Islam di Kamboja, sekarang mereka ingin bantai umat Islam di Burma, di Myanmar. Ini saatnya kita untuk bangkit, menjaga, tidak boleh terjadi seperti di Vietnam maupun di Kamboja, saudara. Nah, lalu apa yang kita lakukan di Indonesia? Alhamdulillah,
Kemarin hari Jumat, Forum Umat Islam bersama berbagai ormas Islam termasuk Front Pembela Islam di Bundaran HI, kita kumpul bersama ribuan umat Islam. Kita putihkan Bundaran HI, dari situ kita berangkat ke Kedutaan Besar Myanmar. Kita sudah menyampaikan apa yang mesti disampaikan. Tapi sampai hari ini Duta Besar Myanmar masih tidak mau berdialog. Kita sudah berikan peringatan. Kalau ke depan Duta Besar Myanmar tidak mau berdialog, jangan salahkan umat Islam. Kalau di kemudian hari ada umat Islam yang berimprovisasi seperti membakar kedutaan atau membom kedutaan atau menculik dutanya atau membunuh dutanya, jangan salahkan umat Islam. Kami sudah berikan warning, kami sudah berikan peringatan. Tapi kalau mereka membuka dialog, insya Allah tidak ada umat Islam yang berpikir untuk membom kedutaan besar Myanmar, untuk membakar kedutaan besar Myanmar. Saya bukan nakut-nakuti, ini sudah terbukti. Malam Jumat sebelum kita turun, sudah ada 2 orang yang ditangkap oleh Densus, kedapatan memiliki 5 buah bom yang berdasarkan pengakuannya untuk meledakkan, mengebom kedutaan besar Myanmar. Terlepas daripada pro kontra, apakah kita pro atau kontra dengan peristiwa tersebut, saudara? Tapi itu udah ada indikasi. Kalau kemarin orang sudah ada yang ngumpulin bom, besok ngumpulin bom lebih mudah, saudara. Nah, karena itu kita minta kepada Mabes Polri dan kita minta segera untuk menjadi jembatan memfasilitasi pertemukan FUI dengan Duta Besar Myanmar. Kalau mereka dialog, kita tidak akan melakukan tindak anarkis di Indonesia. Kita haknya akan langsung fokus untuk jihad di Myanmar. Tapi kalau mereka menutup pintu dialog, kami akan lepas tangan. Terserah apa umat Islam mau bakar itu kedutaan, mau bunuh itu duta, mau bom itu kedutaan, kami lepas tangan. Kami tidak akan salahkan umat Islam, saudara. Jangan sekali-sekali pemerintah menyalahkan umat Islam. Kalau itu tidak mau terjadi, segera fasilitasi, ayo kita dialog. Bukti-bukti ini akan kita bawa. Ini kemarin bukti ini kita bawa, kita mau tunjukkan kepada duta besarnya. Jangan kau ini mengatakan di sana tidak ada apa-apa. Kami punya fakta, kami punya data. Kami punya 1 bundel 1000 halaman. Data-data yang terjadi, yaitu di Arkan. Jadi kalau mereka menolak dialog, kami akan lepas umat. Terserah umat Islam apa saja yang mereka mau lakukan, saudara. Tapi kalau mereka mau dialog, kami akan selalu menghimbau umat Islam jangan berbuat anarkis terhadap kedutaan besar Myanmar. Walau bagaimanapun juga mereka hanya perwakilan, biarkan saja untuk urusan diplomatik dengan pemerintah kita. Tapi kami akan terus mendesak Presiden SBY yang sudah 2 kali bicara cukup bagus. Pertama di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kedua SBY berbicara di Singapura, di mana SBY meminta kepada pemerintah Myanmar untuk mengembalikan kewarganegaraan Muslim Rohingya. Dan SBY menekan bahwa pemerintah Myanmar untuk melakukan tindakan tegas agar tidak lagi terjadi pembunuhan terhadap umat Islam di Arakan. Artinya peringatan SBY sampai sebatas ini sudah bagus. Nah, tinggal tindak lanjutnya. Kalau suara SBY tidak didengarkan, suara PBB tidak didengarkan, mestinya ada tindak lanjut. SBY melalui Kementerian Luar Negeri wajib untuk memanggil duta besar. Kalau duta besar tidak mampu memberikan penjelasan, tidak menghargai suara daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu negara besar yang ada di regional ASEAN, maka SBY wajib mengusir duta besarnya, sudah. Usir, putuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar. Apa untung Myanmar buat kita? Nggak ada. Myanmar nggak ada untungnya buat Indonesia, saudara. Tutup kedutaannya, usir. Itu yang akan kita lakukan. Kalau pemerintah nggak mau tutup, nggak usir, ya umat Islam biarkan yang tutup, yang usir, saudara. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah kita sudah lakukan demo, kita sudah melakukan penggalangan dana. Hari ini pun kita akan melakukan penggalangan dana dan seterusnya. Kalau masyarakat bertanya, kalau pemerintah bertanya, kalau polisi dan tentara bertanya, untuk apa Front Pembela Islam melakukan penggalangan dana? Jawabnya, untuk membantu saudara-saudara kami di Myanmar. Untuk beli apa? Beli makanan, beli obat-obatan, beli pakaian, beli perbekalan,
dan beli senjata. Wajib kita beli senjata untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita di Myanmar. Tidak ada urusan, negara tidak berhak untuk melarang kita membeli senjata untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang dizalimi. Karena dalam undang-undang Indonesia, bahkan undang-undang internasional, membela diri wajib. Dan orang membela diri tidak boleh disalahkan, saudara. Kami beri senjata untuk membela diri. Kami beri senjata untuk membela saudara-saudara kami yang di Myanmar. Jadi kami nggak tutup-tutupin. Jadi untuk apa dananya? Untuk beli senjata. Beli senjata, catat yang kuat. Enggak. Kalau bicara obat, udah banyak yang ngirimin obat, saudara. Kemarin ini Bapak Yusuf Kalla melalui Palang Merah Indonesia sudah bawa uang 10 miliar untuk pengungsi, saudara. Sudah banyak. Untuk obat sudah banyak. Untuk makan sudah banyak. Sudah ratusan miliar diberikan, saudara. Tapi untuk peluru belum ada. Satu peluru pun sampai hari ini belum ada, saudara. Nah, karena itu saya terkenang apa dikatakan oleh Dr. Yunus. Nanti kita dengar sendiri. Beliau katakan di mana-mana, kami ini tidak butuh makanan, kami tidak butuh obat. We want jihad, we want die. Kami ini ingin jihad, kami ini ingin mati. Jadi kewajiban kita untuk membantu beliau dan seluruh mujahidin yang ada agar mereka meletuskan yaitu peluru jihad di Myanmar ke depan untuk kita kejar. Kita bunuh itu biksu-biksu yang membantai umat Islam. Kita bunuh itu orang-orang yaitu daripada masyarakat Buddha ekstrim yang ada di Myanmar yang telah memperkosa, membantai umat Islam. Kejar mereka, bunuh mereka, habisi mereka. Termasuk tentara-tentara Myanmar, polisi-polisi Myanmar yang telah melindungi para pembantai. Lawan mereka sampai tetes darah yang terakhir, saudara. Tidak ada jalan lain. Jihad, dirikan negara sendiri, yaitu Islamic Arakan State. Dirikan negara Islam Arakan yang terpisah daripada Myanmar, insya Allah. Nah, akhirnya sebagai penutup dari saya, saudara, mari kita perhatikan surat An-Nisa ayat 75. Qala ta'ala, wa ma taquluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Sadaqallahul azim. Kita ditegur oleh Allah, saudara. Apa kata Allah? Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Ada apa hai orang beriman? Ada apa hai orang Islam? Kamu tidak mau berjihad di jalan Allah? Wal mustad'afin. Ada apa kamu tidak mau berjihad untuk membela orang-orang yang lemah? Minar rijal, dari orang-orang tua. Wan nisa, dari perempuan-perempuan lemah. Wal wildan, dari anak-anak yang tidak berdaya. Ada apa kau nggak mau jihad? Ada apa kau nggak mau bela orang tua, perempuan dan anak-anak yang mereka dizalimi? Terus Allah kasih tahu kamu bagaimana mereka merintih orang-orang tua, anak-anak dan perempuan-perempuan lemah tadi. Di dalam doa mereka, apa mereka katakan? Alladzina yaqulun, mereka itu mengatakan kepada Allah, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami ya Allah, min hadhil qaryah, dari kampung ini, dari negeri ini, adh-dhalimi ahluha, yang penduduknya sudah zalim terhadap kami ya Allah. Keluarkan kami, selamatkan kami ya Allah. Waj'al lana min ladunka waliya, jadikan untuk kami dari sisimu ya Allah seorang pelindung. Kirim kepada kami orang yang bisa melindungi kami ya Allah. Waj'al lana min ladunka nasira, jadikan untuk kami dari sisimu ya Allah, yaitu pembela, penolong. Kirim kepada kami orang yang bisa menolong kami. Saudara, ini doa mereka. Allah yang kabarkan kepada kita. Doa kaum lemah, doa perempuan, doa anak-anak, doa orang tua, doa orang yang dizalimi. Kita ditegur. Ada apa kau nggak mau jihad? Ada apa kau nggak mau angkat senjata? Ada apa kau tidak mau bantu mereka?
Mari kita jadikan ayat ini sebagai cambuk buat kita semua. Pulang dari sini baca ayat ini berulang-ulang, saudara. Surat An-Nisa ayat 75. Berdosa besar kalau kita membiarkan saudara kita dibantai. Berdosa besar kalau kita biarkan anak-anak kita disembelih, dibunuh. Berdosa besar kalau kita membiarkan saudara muslim kita diperlakukan seperti ini di negeri manapun mereka berada, saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara, tidak peduli suku bangsanya. Al-Muslim akhul Muslim. Orang Islam itu adalah saudaranya orang Islam. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lain bagaikan bangunan yang kokoh, yang tiangnya saling mengikat, saling menyokong, menunjang satu sama lainnya. Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza istaka minhu udwun tada'ala usairul jasadi bis-sahri wal humma. Kata Nabi, saudara, perumpamaan orang yang beriman dalam pergaulan sesama mereka, cinta kasih sesama mereka, hubungan sesama mereka bagaikan jasad yang satu. Jasad yang satu, kalau salah satu anggota tubuh menderita sakit, maka seluruh tubuh ikut menderita. Seluruh tubuh ikut meriang, gak bisa tidur. Bisul di tangan yang sakit tangan, tapi kepala ikut pening. Dari atas kepala sampai kaki ikut meriang, mata ikut sulit untuk dipejamkan. Begitulah mestinya persaudaraan muslim. Mestinya melihat ini kita gak bisa tidur. Ini yang dibunuh anak kita, ini yang dibantai saudara kita, ini yang dihancurkan kerabat kita. Gak bisa kita hidup kemudian tertawa di atas penderitaan mereka, saudara. Nah karena itu, ayo mari kita bantu mereka sekuat kemampuan kita. Yang bisa bantu dengan doa, jangan berhenti. Yang bisa bantu dengan uang, keluarkan harta bendanya. Yang bisa bantu dengan senjata, kirimkan senjatanya. Yang bisa bantu dengan tenaga untuk membunuh biksu-biksu kafir yang membantai umat Islam di Myanmar, bunuh mereka. Setiap umat Islam wajib untuk menanam andil dalam perjuangan ini, saudara. Jangan sekali-kali ada mengatakan itu kan urusan Myanmar, itu kan urusan Rohingya, itu bukan urusan bangsa Indonesia. Haram. Kalau ada yang coba-coba mengatakan urusan Palestina itu urusan orang Arab, urusan Suriah itu urusan orang Arab, urusan Libya itu urusan orang Arab, urusan Irak itu urusan orang Arab, urusan Afghanistan itu kan urusan Afghanistan, urusan Rohingya itu urusan Rohingya, bukan urusan bangsa Indonesia. Orang yang semacam ini yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis, malam yahtamma bi umuri muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan nasib umat Islam, kondisi umat Islam, urusan umat Islam dimanapun mereka berada, falaysa minhum, mereka tidak termasuk golongan Islam. Jangan mengaku orang Islam kalau tidak peduli terhadap penderitaan saudara-saudaranya di seluruh dunia, saudara. Nah ini yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pendorong semangat buat kita semua untuk jihad di jalan Allah, untuk membantu saudara-saudara arkan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi ayat ini tolong dibaca, dihayati di rumah kita untuk bisa menjadi pendorong kita agar peduli terhadap saudara kita. Berikutnya langsung saja kepada Dr. Muhammad Yunus yang kita cintai, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, untuk menyampaikan apa yang mesti disampaikan. Beliau nanti akan menyampaikan dalam bahasa Inggris. Beliau akan bercerita. Silakan nanti Anda boleh bertanya kepada beliau dan akan diterjemahkan oleh penterjemah resmi Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, yaitu Ilham Riza. Fal yatafaddal. Coba mic-nya satu lagi.